Yang pertama, jangan membenci. Jangan pernah engkau membenci seseorang walaupun dia telah berbuat kesalahan kepadamu. Memang, terkadang diri ini tak sadar bahwa rasa sombong dan bangga diri sudah merasuki hati. Halus dan perlahan masuk ke dalam hati. Tak terasa datangnya. Namun ini terjadi. Hingga diri ini merasa sudah suci dan paling suci, merasa paling baik dari yang lainnya. Jangan kau benci seseorang yang menurutmu kotor dan hina, karena belum tentu kau yang baik di mata Allah Ta'ala. Imam Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Ahbib habibaka haunan ma'asa, an yakuna baghidoka yauman ma, wa abghid baghidoka haunan ma'asa, an yakuna habibaka yauman ma." Yang artinya, cintailah orang yang engkau cintai sekedarnya saja, sebab boleh jadi kelak ia akan menjadi orang yang engkau benci. Dan bencilah orang yang engkau benci sekedarnya saja, sebab bisa jadi kelak ia akan menjadi orang yang engkau cintai. Hadis riwayat At-Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadis ini senada dengan firman Allah yang artinya, "Maka bersabarlah kalian, karena mungkin kalian tak menyukai sesuatu atau bahkan membencinya. Padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya." Quran Surah An-Nisa ayat 19. Yang kedua, jangan mengeluh. Sahabat, jika kita selalu bingung, mengapa kita tak mendapatkan semua yang diinginkan, janganlah dulu berburuk sangka dan mudah mengeluh. Bukan karena Allah menzolimi kita, karena bisa jadi sesuatu yang sangat kita harapkan akan mencelakakan kita. Bahkan, sesuatu yang sangat tidak kita sukai teramat baik untuk kita miliki menurut pandangannya. Janganlah kita berputus asa dengan segala cobaan yang ada di depan mata. Percayalah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Oleh sebab itu, janganlah kita bersikap lemah, mudah mengeluh, jangan juga bersedih hati. Karena bisa jadi kitalah orang-orang yang paling tinggi jika kita beriman. Tetaplah sabar atas ketetapannya dan tetaplah bertakwa di jalannya, agar kita termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang beruntung. Yang ketiga, hidup sederhana. Sebagaimana Allah telah mengajarkan kita melalui firman-Nya, surah Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah, wala tusrifu, dan janganlah berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Sudah jelas di dalam ayat ini bahwa Allah mengajarkan kita agar hidup sederhana dan hidup dengan sewajarnya saja. Tidak perlu iri, masing-masing orang memiliki porsi, karena kaya belum tentu bahagia. Yang keempat, berprasangka baik. Kita tidak bisa mengendalikan hidup ini, tetapi kita bisa mengendalikan pikiran kita sendiri. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita dapatkan dalam kehidupan. Berprasangka baiklah pada setiap keadaan, karena apa yang Allah berikan, itulah sebaik-baik rancangan. Ana inda dhanni 'abdi. Aku sesuai prasangka hambaku, kata Allah. Berpikirlah positif meskipun masalah dan musibah silih berganti. Karena di balik itu akan ada kebahagiaan indah yang telah menanti. Hidup ini indah jika kita berprasangka baik kepada Pencipta. Yang kelima, tersenyum. Senyum adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa yang kita alami kepada seseorang, bentuk dari kelembutan hati dan wujud dari cahaya hidayah sunnah dalam menghadapi kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, senyum juga merupakan tanda mulianya akhlak seseorang. Apalagi akhlak yang mulia merupakan amalan baik dan istimewa dengan timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa?
Karena senyum juga merupakan salah satu bukti keimanan dan ketakwaan seseorang ketika seseorang tersebut mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi, senyum merupakan jenis sedekah yang paling ringan yang bisa memberatkan timbangan pahala kita nanti. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tabassumuka fi wajhi akhika lakal shadaqah, yang artinya senyummu di depan saudaramu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keenam, berdoa tanpa sepengetahuan mereka. Doa itu dapat melunakkan yang keras, menenteramkan yang bersedih, mendekatkan yang jauh, menguatkan yang lemah, menyatukan yang terpisah, dan menjadikan tiada menjadi ada. Senantiasalah mendoakan kebaikan untuk saudara kita tanpa sepengetahuan dirinya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Hadis riwayat Muslim. Tak ada doa yang tak terjawab bila kita panjatkan sepenuh harap. Tak ada doa yang tak diijabahi bila kita lantunkan sepenuh hati. Tak ada doa yang tak terkabul bila kita berdoa di saat-saat yang makbul. Teruslah berdoa untuk siapa saja yang ada di sekitar kita, karena doamu untuk sesama adalah hadiah terindah yang dapat kau berikan kepadanya.